Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Yusuf Mansur. Hari-hari ini dipenuhi dengan pembelajaran tentang pulang kampung yang saya bawa kepada filosofi hidup. Jadi bukan cuma pulang kampungnya saja, tapi filosofi yang melebar pun insya Allah tidak akan jauh dari apa yang kita prinsipi pada pelajaran kemarin-kemarin dan hari ini seterusnya. Saya round up sedikit. Yang pertama prinsipnya adalah seluruh biaya pulang kampung ditanggung Allah. Prinsip yang kedua, seluruh biaya pulang kampung dihitung sebagai sedekah, syarat dan ketentuannya berlaku. Hari pertama, hari kedua sudah saya jabarkan, kita langsung masuk kepada pembahasan yang ketiga. Pembahasan ketiga sebagai prinsip pulang kampung adalah pulang kampung adalah sebagai ibadah. Bukan sholatnya loh. Bukan berarti gini. Saya pulang kampung nih. Terus begitu masuk zuhur saya sholat. Itu ibadah. Enggak. Dari mulai ente packing. Ya. Tulisannya gimana packing? Tulisannya begini, lo tau nggak? Kalau begini namanya packing. Baca dong yang benar. Bisa baca nggak? Tulisan packingnya begini. Packing, P-E-P, K-E-K-eng, packing. Packing, dari sejak Anda packing, udah dihitung sebagai ibadah. Oh, top tuh. Top abis deh. Allah mah nggak kekurangan pahala bagi ente mah. Nggak kekurangan pahala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah bilang sorga itu seluas langit dan bumi, bos. Jadi kalau Allah mau bagiin pahala sama kita, nah kecil bener. Enteng buat Allah. Suatu sorga itu seluas bumi dan langit. Waduh, satu sorga seluas bumi sama langit. Ini sebenarnya udah kalimat Allah yang paling tawadu kali. Ente jangan ngebayangin seluas bumi loh. Langit ini apa sih? Universe. Kebayang ke situ surga Allah kayak apa coba? Universe. Universe itu apa artinya? Bumi ini kan cuma satu toh. Cuma satu planet. Yang manusia ketahui 250 miliar planet seperti bumi yang ada di galaksi apa ya? Ini bagaimana pelajarannya nih? Gue juga nanya karena nggak tahu. Bima Sakti ya? Kalau Andromeda apa? Tetap. Pokoknya ini ngomong amannya. Galaksi yang kita tempatin, nah gitu deh, nggak pakai nama. Bisa kalau ada yang tahu galaksi apa, tweet saya, mention saya, ya di @yusuf_mansur. Kasih tahu nih galaksi apa yang benar. Ya, satu galaksi kita ini isinya apa? Satu planet kayak kita ini bumi, ditambah lagi dengan 250 miliar planet seperti bumi. Subhanallah. Dan di dalamnya ada apa? Ada matahari dan dia ragu-ragu lagi. Ngomong amannya apa? Ada matahari gitu dah. Subhanallah, biar anak-anak kita yang lebih pintar dari kita. Kita mah begini aja ilmunya. Standar banget dah. Mainnya di planetarium doang kan. Anak sekarang jago-jago. Nah, saudara bayangin nggak? Satu galaksi yang namanya Bima Sakti. Ternyata bukan cuma satu galaksi. Tapi terdiri lagi dari 250 miliar galaksi seperti galaksi Bima Sakti. Allahu Akbar. Betapa luas Allah SWT. Itulah yang dikasih sama Allah sebagai sorga kita. Jannah. Terus kita bilang dong, sepi dong. Kalau cuma sendirian, segitu hebatnya, segitu gedenya, nggak bakal sepi. Kanan kiri bidadari, cakep. Nggak main bini mah, bidadari kita.
Woi, mama ngeliat nih nonton nih. Tetep mama ada. Tetep. Mantap. Aduh. Pemirsa, sampai mana tadi ngomong tuh? Gara-gara ngelantur nih. Packing ya. Jadi pulang kampung itu sebagai ibadah. Dari sejak apa? Dari sejak saudara packing. Jadi ketika saudara ngepak baju segala macam, nyiapin mobil, tune up motor segala macam, nyari kardus. Oh nyari kardus? Iya. Kalau nggak punya tas kan orang susah kardus. Nah, kalau orang kaya beli koper, kalau orang susah mah karung, ronggoni. Ustadz, udah begitu dah. Saya mau bukan ngeledek, emang menyataan gitu. Saya juga pernah begitu, alhamdulillah. Makanya jangan jadi orang yang lupa diri ya. Kita semua orang dari susah dulu adanya, betul nggak? Nah, dari mulai packing, saya kasih tahu sesuatu yang lebih hebat lagi buat saudara semua. Apa? Ternyata bukan cuma dari packing loh. Nih, dari mulai niat. Umpama saudara ngomongnya di bulan Rajab. Kan bulan Rajab masih jauh ke Ramadan ya. Masih ada bulan apa lagi nih? Sya'ban. Baru Ramadan kan? Nah ini kan keselang nih. Ramadan ini keselang 1 bulan namanya Sya'ban kan? Nah di Rajab ini istri nanya. Bang, nanti kira-kira Syawal nih. Pulang kampung gak gitu ya? Terus laki ngomong. Insya Allah deh kita pulang kampung. Dah dari mulai insya Allah tuh. Itu udah dihitung tuh sebagai ibadah. Gila gak? Allahu Akbar, Masya Allah dah. Sampai kapan lagi? Kemudian dihitung sebagai ibadah. Sampai ente pulang kampung lagi. Sampai kemudian packingannya ini dikembalikan ke lemari masing-masing, posisi masing-masing. Subhanallah. Silakan yang mau lewat dulu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pembahasan tentang hashtag pulang kampung di Twitter @yusufmansur.com. Ya, kok yusufmansur.com Ustaz? Iya, di @yusuf_mansur. Ya. Ini sebisa mungkin saya jabarkan dalam pembahasan yang saya luasin pembahasannya. Oke ya? Pulang kampung sebagai ibadah, mulai dari niat, packing sampai nanti balikan lagi posisi pakaian semua di lemari masing-masing. Dihitung sebagai ibadah. Durasinya gila kan tuh? Coba ente hitung durasinya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, sampai pulang lagi. Kalau ente mau pahala lebih panjang lagi gimana? Jangan balik Jakarta. Nggak habis-habis tuh pahala. Balik dah ya, kita kangen semua sama ente pada. Kalau nggak macet nggak enak. Bukan Jakarta namanya. Udah pokoknya adem aja di Jakarta dah. Mau macet kayak enggak kayak, yang penting selama macet sholawat. Ya nggak? Hah? Mau diapain lagi? Nah, tinggal kita mensiasati bagaimana macet kita ngapal Quran, ya nggak? Ketika lagi macet di busway kita ngapalin. Ada teman saya namanya Ustadz Artanto itu, Masya Allah. Allah angkat derajatnya sekarang atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz Artanto itu muridnya Ustadz Effendi. Beliau ngapal Quran selama di bus. Pergi pulang ngapal. 2 tahun loh ngapal. Dan dia bilang, saya tidak menghafal kecuali di bus. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pulang pergi dia naik bus kurang lebih setengah atau 1 jam ya, atau bahkan lebih. Itu dimanfaatkan sama Ustadz Artanto untuk posisi anu. Nah baik, sekarang kita jabarin. Kalau gitu sesuai dengan rumusnya kan begitu tuh ya? Ya, maka ini bisa diganti. Pergi pulang kantor sebagai ibadah. Ngantor sebagai ibadah. Pergi pulang kampus sebagai ibadah. Di kampusnya sebagai ibadah. Pergi pulang ke usaha, ke toko, pabrik, showroom, pasar sebagai ibadah. Di pasarnya, di showroomnya, di pabriknya, di kantornya sebagai ibadah. Saya nih, ibadah. Pergi pulang Antep, ibadah. Ketika di Antep-nya, insya Allah juga ibadah. Syarat dan ketentuan tetap berlaku. Tetap berlaku kalau mau dihitung sebagai ibadah. Apa? Sama kayak ini. Bismillahnya benar, niat karena Allah, halal, perhatikan ibadah. Maaf ya pemirsa, ada orang begini kan ngomongnya. Gua sih kerja gua anggap ibadah. Masa? Benar. Biar enteng, ibadah aja. Ntar dulu bos. Selama kerja, enteng gak pakai jilbab. Nggak bakal juga disebutnya ibadah.
Kenapa? Lah sebagai perempuan, ente wajib pakai jilbab. Satu tuh. Kalau nggak pakai jilbab, agak cacat sedikit. Ente tetap dapat pahala kerjanya, tetap dapat pahala kerja, tetap dapat pahala melangkah, tetap dapat, nggak diasinin sama Allah. Tapi pahala bagian itunya enggak dianggap. Kenapa? Karena kagak berjilbab. Apalagi yang disebut sebagai sebuah kebohongan. Kalau kerja dianggap sebagai ibadah. Di antaranya adalah sholat entar-entaran. Kalau sholat entar-entaran, bohong tuh disebut ibadah. Ibadah ini kan berasal dari kata apa? Abid, hamba. Berarti bosnya siapa? Bosnya siapa? Bosnya Allah toh. Nah ketika ente ngaku kerja sama Allah, tapi Allah yang sebagai bos ente manggil, ente nggak datang, bohong nggak? Bohong, kerja sebagai ibadah. Terus mentingin haknya Allah dan segala macamnya. Maaf ya pemirsa, buat pemirsa yang belum berjilbab, belum tutup aurat, saya doain, Yusuf Mansur doain. Mudah-mudahan semuanya pada berjilbab. Emang resikonya berat, berat. Kalau nggak berjilbab berat. Kalau emang mati dalam keadaan kita belum nutup aurat, Masya Allah, saya doain lah. Digantungnya tuh begini loh, di hari akhir nanti di neraka, itu digantung begini, kakinya ke atas, kepalanya ngejuntai ke bawah, rambut tergerai. Berapa lama nanti dia di anar, di neraka, sebanyak dia punya rambut tuh hitungannya. Nah daripada resiko kan, ya nggak, belajar pakai jilbab, jajal aja dulu, Jumat dulu pakai, Sabtu Minggu buka lagi, buat belajar. Nanti dirasa kayaknya enak nih, pakai lagi Sabtu. Pakai lagi Minggu, ayo lama-lama penuh. Subhanallah. Dan orang yang berjilbab itu subhanallah 24 jam dia menjadi ibadah. Jadi ketika dia memakai itu kerudung dan jilbabnya itu, sesungguhnya dia sedang beribadah kepada Allah selama dia pakai itu hijabnya. Masya Allah. Selamat ya buat para hijaber juga. Sekarang lagi pada musim hijaber community. Tinggal nanti belajarlah dengan memakai jilbab yang kira-kira syar'i. Ya. Sementara nikmatin dulu. Udah bisa nutup saja subhanallah. Pokoknya Yusuf Mansur mah doain terus supaya makin lama makin baik. Baik, kita kembali lagi. Apa faktor yang membuat kita menjadi harusnya senang kalau pulang kampung itu dihitung sebagai ibadah? Apa? Apa sih yang harusnya membuat kita senang? Prinsip yang keempat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kunciannya mana ini ya? Nggak nyampe nih kunciannya. Segmen berapa ini? 2 apa 3? 2. Prinsip yang pertama, apa yang kemarin pemirsa? Pulang kampung sebagai apa? Pulang kampung ditanggung Allah. Ya. Baca dari Allah. Terus yang kedua apa? Pulkam dihitung sebagai sedekah. Yang ketiga, pulang kampung sebagai ibadah. Pemirsa sudah belajar ya, jangan cuma pulang kampungnya, tapi dilebarin ke seluruh aspek kehidupan kita. Apa sih yang ente harus bahagia ketika Allah bilang seluruh pulang kampung saudara dihitung sebagai ibadah? Apa? Masuklah kita pada prinsip yang keempat. Seluruh durasi bisa dimanfaatkan sebagai momen doa terbaik. Jadi judul nih seri kali ini adalah ya masih yang ini kan ya, pulang sebagai ibadah, tapi nanti kita masukin juga bahwa prinsip yang keempat nanti adalah menjadi momen doa. Boleh juga tuh judulnya menjadi 2, ibadah gitu dan momen doa. Ya. Ibadah dan momen doa merupakan prinsip yang ketiga dan prinsip yang keempat. Dijadiin satu. Baik, kita akan sambung setelah yang berikut ini. Silakan.
Kalau saya jabarin rumusnya kira-kira begini. Pulang kampung, ibadah. Kalau kemudian dia berlaku sebagai ibadah, maka itu adalah momen doa terbaik. Untuk kita bisa berdoa, kita butuh momen dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pendorong, kita butuh keadaan, kita butuh kemudian situasi. Bayangkan saudara, banyak orang yang sia-sia pulang kampung, ya, karena tidak menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapatkan kecuali capek, letih, desak-desakan, dompet hilang, tas hilang. Dengan dia belajar sedikit nih seperti sekarang ini, subhanallah, pulang kampung bisa sebagai zikirnya dia. Pulang kampung bisa sebagai sholatnya dia. Pulang kampung bisa sebagai ibadahnya dia. Dan pulang kampung bisa sebagai doanya dia. Jadi begitu ente packing nih, udah langsung tancap gas doa tuh. Apalagi nanti di perjalanan waduh lebih luar biasa lagi. Sesungguhnya doa orang-orang yang safar, ya, doa orang-orang yang sedang berpergian saudara, Masya Allah itu doanya dikabul Allah itu. Saya sering bilang tuh sama semua teman-teman yang pada naik motor ya, dari rumah ke kantor. Kan naik motor tuh, ya toh? 2 jam nih, ada yang dari misalkan Jati Bening ke Sudirman, dari Satu Babakan, Sudirman, ada yang dari misalkan Cengkareng, Pulau Gadung. Itu kan sebenarnya safar juga. Namanya bepergian juga untuk perbuatan yang baik, yakni kerja. Jangan bengong, doa di atas motor doa. Ya Allah belum bayar kontrakan nih, ya Allah belum bayar kontrakan, ya Allah belum bayar. Insya Allah nanti nabrak nanti mikirin kontrakan dulu. Beda dong ya nggak? Mikirin kontrakan sama doa beda nggak? Nah ketika kita berdoa kan, ya Allah saya belum bayar kontrakan, bayarin ya. Itu ente doa di atas motor ketika safar menuju kantor kerja, itu subhanallah. Udah kayak doa ketika ente tahajud itu walaupun derajatnya beda. Kenapa? Karena pekerjaan ente jadi ibadah. Kan kalau kita rumusannya kita sepakati ya, ini kan bisa diganti seperti yang saya bilang tuh. Ini bisa diganti. Dengan apa diganti? Dengan kerja. Kalau kerja sebagai ibadah, maka ibadah itu merupakan momen doa terbaik. Begitu ente sampai kantor, ente doa ada sama Allah. Ya Allah saya udah berumah tangga 5 tahun, belum punya rumah. Saya rumah tangga, belum juga punya anak. Ya Allah, saya kerja ini ibadah kepadamu. Maka berikanlah kami ya Allah berkahnya dalam bentuk rumah diantaranya dan anak keturunan. Ente selama kerja doa terus begitu tuh. Insya Allah, bukan cuma rumah yang ente punya, tapi mobil yang ente punya, perabotan gue yang ente punya, insya Allah. Nah begitu juga pulang kampung. Sadarilah oleh para teman-teman yang pada pulang kampung, sesungguhnya dia dalam keadaan sehebat-hebatnya doa. Jadi jangan kongko yang enggak. Jangan juga dengerin musik sepanjang kemudian pulang kampung dengerin musik terus. 1-2 jam sisihin buat Quran, dengerin Quran, murotal Quran, imam-imam Haromain, beli CD-nya, beli kasetnya. Kalau bisa akses kemudian internet, download dia punya murotal, diperdengarkan. Kalau perlu malah khatamkan Quran di perjalanan pulang kampung, Masya Allah. Khatam tuh ada 2, ada lewat baca, ada lewat dengar. Ente bisa tuh ngatamin Quran lewat dengar. Beli aja sih di murotal 30 juz, pantengin aja udah mulai dari berangkat Jakarta sampai sono di Magelang atau di mana gitu. Pulang kampung sampai sono, itu Quran 30 juz selesai. Mulut nggak berbusa. Lah Ustaz enak banget, karena enak jalanin. Di kuping ente banyak pahalanya. Hati gue banyak pahalanya dan mobil tuh adem. Insya Allah. Pemirsa makasih ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Ya, dalam keadaan yang lebih indah lagi, lebih tenang lagi. Kita masih akan membahas prinsip yang ketiga dan keempat karena belum selesai pada hari ini. Masih ada waktu buat berdoa? Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman Rahim, semua sahabat-sahabat saya biar pada paham. Ketika dia kerja dan dia jadikan ibadah,
maka pekerjaannya itu bisa mendatangkan doa buat dia, momen yang terbaik. Ketika dia berumah tangga, rumah tangganya itu dijadikan ibadah, maka ibadah itu juga menjadi momen doa terbaik. Ketika dia berumah tangga, dibanyakin doa, maka doa itu akan berguna sekali. Ada pelajar, ada mahasiswa yang lagi pada kuliah, lagi pada sekolah, lalu dia bisa menjadikan sekolahnya, kuliahnya menjadi ibadah, maka ibadahnya itu juga mendatangkan kesempatan doa terbaik. Berikan kami kesempatan untuk berdoa kepadamu ya Allah, untuk berubah nasib kami, selesai masalah kami, kecapaian hajat kami, dan Kau ampuni seluruh dosa-dosa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.